Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita adalah Allah yang siap untuk memulihkan, memberkati, serta melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tetapi pertobatannya. Kadangkala kita salah memahami tentang Tuhan, dan kita juga salah mengajarkan tentang Tuhan. Kita selalu pikir Allah kita tuh serius banget. Kita selalu pikir Allah kita tuh gak boleh, kita salah sedikit dia akan hajar kita, dia pukul kita. Dan kadangkala bahasa-bahasa orang bersaksi itu ngeri sekali kan. Saudara-saudara, saya tadinya berhasil, saudara-saudara, tapi satu kali saya buat dosa, saudara-saudara, lalu Tuhan marah sama saya, Tuhan pukul saya, Tuhan hajar saya, Tuhan sikat saya. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya gak percaya bahwa dia Allah yang tukang pukul, tukang hajar seperti itu. Yang saya percaya dia Allah yang baik, dia Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Bahkan pemazmur berkata tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Artinya dia Tuhan yang maunya justru memberikan pengampunan. Dia Tuhan tuh yang selalu mau mengkoreksi kita. Dia Tuhan tuh justru yang mau memanggil kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Aku tahu kamu salah, aku tahu kamu sudah melakukan tindakan yang mengecewakan aku, tapi mari, ayo kemari bertobat. Dan kalau kita mau bertobat, Alkitab bilang walaupun dosamu merah seperti karmisi akan diputihkan putih seperti salju. Bahkan Alkitab berkata kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, dan bukan cuma mengampuni, dia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah itu rencananya luar biasa. Dia mau memulihkan, dia mau memberkati, dia mau melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Bahkan mau menyelamatkan kita dan mau menuntun kita membawa sampai surga. Karena dalam rencana Allah, ia tidak pernah menghendaki kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan kita sedang bicara tentang kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, maka tidak ada habis-habisnya kita bicara tentang kasih Tuhan. Karena Alkitab berkata, jika semua laut adalah tinta dan semua daratan adalah kertas, dan seandainya semua pohon-pohon adalah pena, maka tetap tidak akan pernah cukup untuk menuliskan segala cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan, cinta Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan di tengah segala kekurangan, di tengah kejahatan kita, bahkan kasih Tuhan tetap kita alami dan kita rasakan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang kasih Tuhan, kita mau sama-sama lihat dari Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yunus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya.
lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, pertanyaan kita lah, kapan sebetulnya Tuhan mulai mengasihi kita? Yang pertama saya pelajari, Tuhan mulai mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru Tuhan mengasihi kita ketika kita masih hidup dalam dosa, ketika kita masih mengecewakan Tuhan, ketika kita masih menyakiti hati Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita berhenti berbuat dosa. Sudah saatnya kita pikir, aduh Tuhan, saya kok mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap memelihara saya. Tuhan tetap menyelamatkan saya. Tuhan tetap memberikan anugerah buat hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan saja mau menerima kita ketika kita masih berdosa. Pertanyaan saya sederhana hari ini, adakah kita mau menerima orang yang bersalah sama kita? Kadangkala kita bangga karena berkata, aduh Tuhan, saya dikasih ketika saya masih berdosa. Tetapi seringkali kita tidak mau menerima orang yang bersalah kepada kita. Kita sakiti, kita habisi, kita maki. Sampai kalau perlu kita hancurkan hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini jahat, kita ini sadis, kita ini diterima Tuhan, dikasih Tuhan ketika kita masih berdosa. Tapi kalau suami salah, istri salah, anak-anak salah, kadang-kadang gak ada tempat untuk pengampunan di hati kita. Mari sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, ingatlah kita dikasih Tuhan ketika kita masih berdosa. Sudah saatnya kita bilang, Tuhan saya tinggalkan dosa, tapi saya juga belajar untuk menerima orang lain apa adanya, mengasihi orang yang bahkan bersalah kepada saya. Yang kedua, kapan Tuhan mengasihi kita? Yaitu ketika kita mau menerima teguran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Lalu dia mulai atur hidup kita. Hal-hal yang salah dia mau tegur. Pertanyaannya, adakah kita mau terima? Kadangkala kita ini ketika ditegur oleh Tuhan masih mengeraskan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita masih mengeraskan hati, apa yang terjadi? Tangan Tuhan terlepas dalam hidup kita, maka binasalah kita oleh serangan-serangan dunia ini. Karena kita bilang lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling. Artinya Tuhan gak harus mukul kita, Tuhan angkat aja tangan dari kita, maka singa ini akan menghabisi saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau tegur kita, kasih tahu, nak jalan itu berbahaya, nak jangan jalan ke sini, nak jangan buat ini, nak jangan mengucapkan kata-kata seperti ini, kamu akan binasa, kamu akan hancur. Waktu kita mau menerima teguran, maka kita lihat kasih Tuhan makin luar biasa dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kapan Tuhan mengasihi kita? Yang ketiga, kita mulai sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, yaitu ketika kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seberapa jahat kita pun, itu bukan persoalannya. Tuhan siap mengampuni dosa kita, asal kita mau berbalik. Sekecil apapun dosa kita bisa binasa. Kalau apa? Kalau kita tidak mau berbalik, kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, kalau kita nggak mau bertobat dari dosa yang kecil itu, tapi sebaliknya, walaupun dosa kita sebesar apapun, tapi kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan berkata, Tuhan, saya mau menjadikan Yesus sebagai penuntun, sebagai gembala yang agung dalam hidup saya, maka saudara akan melihat kasih Tuhan makin luar biasa lagi. Ingatkah saudara akan penjahat di sebelah kanan Yesus itu? Dia seorang yang jahat, dia cuma ucapkan kalimat ini, Guru, ingatlah akan aku jika engkau berada dalam Firdaus. Artinya, Guru, aku gak bakal bisa masuk dalam Firdaus, tetapi aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau berada dengan aku di Taman Firdaus. Jadi ingat ya, kapan Tuhan mulai mengasihi kita? Ketika kita masih berdosa, ketika kita mau menerima teguran, ketika kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan yang keempat, ketika kita mau menyadari dosa-dosa kita. Artinya kita tahu, Tuhan, dosa-dosa saya akan menyeret saya pada kehancuran, tetapi anugerah Tuhan akan mengangkat
aku. Karena itu aku mau tahu bersyukur. Aku mau tahu mengucap syukur buat segala yang baik yang Tuhan kerjakan. Waktu kita punya hati yang sadar seperti itu, disitulah kita merasakan kasih Tuhan makin luar biasa. Apa bukti kasih Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, Dia menerima kita apa adanya. Haleluya. Bahkan ketika kita salah, ketika kita lemah, ketika kita berbuat hal-hal yang mungkin mengecewakan Tuhan sekalipun, Tuhan menerima kita apa adanya. Karena Tuhan siapkan sesuatu yang baik. Lalu kemudian Dia perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Setelah Dia menerima kita apa adanya, Dia gak membiarkan kita apa adanya, tapi Dia mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ini yang seringkali berat. Ini yang kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan kok prosesnya berat banget sih. Karena Tuhan mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi mempelai yang tak bercacat celah di hadapannya. Jadi Dia menerima kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Lalu apa? Mempersiapkan keselamatan yang kekal buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia persiapkan keselamatan buat kita. Karena itu ketika anak sulung itu ada di rumah, maka si bapak ini berkata, kamu selalu ada di rumah. Artinya kamu selalu menerima keselamatan, kamu selalu menerima yang baik. Tapi waktu anak bungsu ini pulang, dia buat pesta yang besar. Kenapa? Karena ini bicara tentang keselamatan kita. Kalau satu orang bertobat, seluruh isi sorga bersorak-sorai. Ini bukti kasih Tuhan, target Tuhan dalam hidup kita, supaya kita diselamatkan. Tapi bukan hanya kita, aku dan sisi keluargaku. Artinya kita dan sisi keluarga kita dan seluruh rumah tangga kita itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, apa bukti kasih Tuhan? Dia menyertai kita untuk terus menyempurnakan kita. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Ia akan menyertai kamu. Dia sempurnakan kita sampai kita menjadi yang tak bercacat celah di hadapannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, bahkan setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hamba doa di dalam nama Yesus, anugerah berkat kasih Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh menguatkan, Tuhan boleh memampukan mereka senantiasa untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kami sadar ketika kami masih berdosa, Tuhan justru mengasihi kami. Itu sebabnya kami tidak mau kembali pada dosa kami. Tolong kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami terus diperbaiki, kami terus disempurnakan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu terbaik dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.